selamat pagi. Kita mulai kuliah pagi ini. Tadi sudah Anda lihat YouTube tentang mata kuliah ini, materi ini. Oke. Intinya adalah ya, yang di materi dari sore ini adalah, materi dari hari ini adalah penjualan secara cicilan. Oke, dibagi menjadi beberapa materi. Pertama definisi ya, kemudian akuntansi penjualan cicilan. Pertama contohnya dari real estate. Kemudian setelah real estate di sini ya, setelah real estate ternyata kemudian menjual ini dijual real estate. Ini adalah kalau menjual barang secara cicilan ya, yang di real estate. Kenapa seperti itu nanti kita lihat ya. Kemudian nanti kemudian setelah itu trade in, jadi menjual cicilan di tengah jalan default, ada kemungkinan default ya. Ketika default ada banyak possibility, ada banyak kemungkinan. Pertama barangkali, dan ini bukan default kalau trade in. Trade in bukan default. Trade in ini adalah program tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya apa? Contohnya Anda lihat sekarang tukar tambah untuk handphone terbaru ditukar dengan yang baru, yang lama. Jadi Anda menjual produk baru, membeli produk baru, yang lama ditukar tambahkan. Ini banyak terjadi, terutama di produk yang teknologi tinggi. Setelah trade in, kemudian ini adalah default dan reposition. Ya, oke. Jadi materinya hanya itu. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saudara yang diajukan ya, pertanyaan yang diajukan. Oke, pertanyaan sesi 4 yang diajukan. Oke. Saya tadi pas menjawab ini pertanyaannya baru 5 atau 6. Setelah saya buka lagi ternyata sudah ada sekitar 20 pertanyaan ya. Jadi banyak yang belum terjawab karena saya baru nyiapin ketika ada ya, tadi saya menyiapkan jawabannya. Oke. Pertanyaan pertama ya. Mengapa penjualan cicilan pada jenis tidak diberikan metode pengakuan tidak diperkenankan metode pengakuan keuntungan di periode berjalan? Oke. Maksudnya. Oke. Di bagian pertama tadi adalah penjualan secara real estate. Ya. Kemudian setelah real estate, penjualan barang dagangan. Nah, ini artinya memang terdapat perbedaan karakter perusahaan sehingga terdapat perbedaan perlakuan. Jadi ini pasti yang dijual beda. Barangkali ini menjual real estate ini seperti jual barang dagangan di luar real estate. Oke, makanya Anda simak tuh materi mata kuliah proses bisnis. Proses bisnis Anda harus mengetahui betul proses bisnis perusahaan sehingga Anda bisa menjawab setiap kemungkinan bahwa setiap possibility, setiap kemungkinan. Artinya setiap karakter industri memiliki sifat sendiri-sendiri sehingga akuntansinya diatur secara sendiri-sendiri. Saya ambil contoh di sini. Kita ambil PSAK dah. Kita lihat PSAK seperti apa sih? PSAK itu oke, kita lihat di sini. Oke, Anda lihat kan? Kelihatan nggak di situ gambarnya? Ya, halo? Kelihatan? Belum, Pak. Oke. Lihat ini PSAK, penyajian PSAK ya. Coba nanti buka IAI Global, gimana PSAK menyandingkan, dan ini cara Anda mempelajari.
Kalau Anda mempelajari dulu di semester di tingkat 1, barangkali mata kuliahnya masih Anda mengenal akuntansi. Akuntansi mulai dari mencatat sampai membuat laporan keuangan. Intinya itu di mata kuliah prinsipal akuntansi. Di bagian kedua, intermediate, ya. Jadi ada bagian kedua itu mempelajari tentang di bagian pertama dan kedua di semester 1, semester 1 2 Anda mempelajari ini nih. 1 sama 2 nih. Ketika intermediate sudah beranjak nih. Anda mempelajari tentang penyajian properti investasi atau di mana nih, di akun artinya belajar cara menyajikan di aset, ya, persediaan, investasi dan sebagainya, aset tetap, kemudian hutang, pendapatan dan sebagainya. Oke. Imbalan kerja ini hutang kan. Nah, ketika Anda mempelajari lebih jauh akuntansi, ketika Anda mempelajari jauh tentang akuntansi keuangan lanjutan, ya, lihat bahwa semakin PSAK-nya semakin ke sini, semakin ke belakang, semakin mendekati arah proses bisnis. Artinya perusahaannya berbeda, akuntansinya juga berbeda. Ya, nanti Anda juga pendekatan ini juga harus Anda lakukan di pajak. Pajak perusahaannya berbeda, barangkali nanti perlakuannya berbeda, akuntansinya berbeda, ya. Kita ambil contoh di sini akuntansi kontrak asuransi kerugian. Kemudian akuntansi untuk menyewa, kontrak konstruksi, akuntansi kontrak asuransi jiwa. Artinya kan lihat di sini, akuntansi akhirnya ketika ada proses bisnis yang berbeda, maka dia akan mengikuti nih, akuntansi nirlaba, nirlaba yayasan dan sebagainya. Akuntansi aktivitas pengembangan real estate, ada lagi kan? Akuntansi instrumen keuangan, bagian penyajian, pembayaran berbasis saham, akuntansi apalagi nih? Akuntansi hibah, akuntansi ini. Oke, yang ketiga ini lihat nih, akuntansi agrikultur pertanian, akuntansi instrumen keuangan. Oke. Tadi nggak tampil tadi ya? Tadi ya. Ini oke. Ini baru kelihatan ya. Ya, ini saya ulangi lagi tadi nggak tampil. Oke, tadi ini asuransi ini contoh PSAK ya. PSAK di sini PSAK. Ya. PSAK yang Anda pelajari di mata kuliah semester 1 dan 2 ini baru satu di PSAK 1 2. Intermediate itu cara menyajikan akun-akun di aset, mulai dari investasi, persediaan, aset tetap dan sebagainya, sampai ke pendapatan, sampai ke imbalan kerja, berarti biaya pinjaman dan sebagainya, ya. Nah, terakhir akuntansi mengarah ke jenis usahanya. Jenis usaha berbeda, akuntansinya juga berbeda. Contohnya di sini pertama akuntansi kontrak asuransi kerugian. Kemudian akuntansi untuk sewa, penghasilan sewa, akuntansi untuk kontrak konstruksi, akuntansi untuk kontrak asuransi jiwa, akuntansi untuk nirlaba, yayasan dan sebagainya, akuntansi untuk kontrak asuransi untuk agrikultur, untuk industri pertanian, akuntansi untuk sewa lagi ya, akuntansi untuk pendapatan dari kontrak pelanggan. Lihat nih, akuntansi akhirnya mengarah ke proses bisnis wajib pajak, mengikuti pendapatan di sini ya. Oke. Artinya bahwa akuntansi ini lama-lama mengikuti dengan proses bisnis, makanya Anda fokus di proses bisnis. Proses bisnis itu ini apa sih? Proses bisnis itu artinya Anda tahu, nanti ada ketemu namanya FAR, Function Asset and Risk, ya. Ketemu bagaimana perusahaan itu mendapatkan penghasilannya, bagaimana menyajikan, bagaimana mengakui untung labanya, ya. Itu intinya ya. Itu inti dari semakin lama akuntansi semakin mengarah ke
pendekatan proses bisnis wajib pajak. Artinya lihat dulu jenis usahanya ya. Jadi ingat ini ya, pelajaran pertama mengapa metode merchandise tidak boleh ada pengakuan keuntungan di periode berjalan. Ya. Oke, tadi ada dua ya. Pada dasarnya real estate. Seperti apa real estate itu? Oke, saya ingin menjawab pertanyaan dari Oke, saya ambilkan contoh perusahaan real estate di Indonesia. Oke, saya ambil contoh perusahaan real estate di Indonesia, usahanya seperti apa sih? Oke, jadi seperti ini bisnisnya. Mulai dari persiapan legal, membeli tanah dan sebagainya, kemudian minta izin pendirian bangunan, kemudian negosiasi itu mendapat dana, habis itu melakukan konstruksi awal. Oke, kita lihat ini konstruksi awal artinya hanya membangun unit contoh. Ketika selesai dilakukan pemasaran, ketika selesai maka dilakukan penjualan. Oke, contoh di buku tadi itu adalah ciri khas di Amerika. Oke, ciri khas di Amerika adalah ada mortgage. Nanti saya ceritakan di Amerika ya. Kita cerita di Indonesia dulu. Di Indonesia ini pada umumnya penjualan dilakukan dengan 3 hal. Tunai, cash keras, tunai bertahap biasanya 1 tahun, dan terakhir dengan KPR-KPA. Yang ada di buku adalah metode ini, tunai bertahap. Tapi di Indonesia tidak ada mortgage, ya. Tidak ada mortgage di Indonesia. Beda. Nah, ini bentuk yang paling banyak digunakan saat ini adalah justru seperti ini. Apa nih artinya? Artinya developer membuat rumah, bahkan baru memesan unit rumah, baru pesan, kemudian setelah pesan, pembeli konsumen mengajukan pinjaman ke bank. Setelah mendapat pinjaman ke bank, baru dibuat, ini di Indonesia ya, baru dibuat rumah, diserahkan ke pembeli. Selanjutnya transaksi antara penagihannya dilakukan oleh bank. Coba lihat tadi di materi tadi seolah-olah yang nagih adalah real estate. Menurut saya itu hanya kecil kemungkinan seperti itu di prakteknya. Yang banyak di praktek seperti ini. Ini saya ambil dari mata kuliah proses bisnis real estate. Intinya ada 3, hard cash ya, cash keras. Ini tunai bertahap, sama ketiga pendekatan dengan KPR. Ini yang terjadi banyak di Indonesia. Oke, kita kembali ke sini, kembali ke cara di Amerika. Di Amerika, coba lihat di sini ya. Di Amerika bentuknya seperti ini. Jadi receivable, jadi menjual ke tadi istilahnya short ya. Di sini real estate, di sini gain on real estate. Ada 2 pendekatan. Ini untuk Amerika. Ini untuk penjualan di real estate. Penjualan real estate di Amerika di akuntansinya secara teori ya. Secara teori ada 2 pendekatan, yaitu langsung diakui sebagai gain seluruhnya sekaligus. Setelah itu gain ini didepresiasi. Kemudian pendekatan kedua diakuinya adalah secara bertahap. Kenapa? Karena kan nanti ada risiko gagal bayar. Kalau gagal bayar, gainnya belum terjadi kan? Oke, teorinya ada 2 itu. Yang mana yang digunakan tergantung ke PSAK-nya. Maka lihat PSAK. Ya, lihat PSAK. Karena PSAK menetapkan bahwa yang dianut adalah ini, atau yang salah satunya tadi, yang hijau tadi. Atau dua-duanya boleh digunakan. Nah, itu di PSAK seperti itu bunyinya ya. Oke. Intinya tadi di sini adalah ini diakui seluruhnya. Apa keuntungannya? Di sini adalah labanya sangat besar. Kalau laba sangat besar, padahal di situ ada risiko tidak tertagih. Kalau laba besar, keuntungannya apa? Keuntungannya untuk ketika labanya sangat besar. Ya, pajaknya sangat besar kan.
atau bonus untuk pegawainya sangat besar karena sudah membentuk gain, padahal gainnya belum terrealisasi. Cara yang kedua tadi berarti pajaknya lebih kecil. Kerugiannya barangkali bagi manajemen, manajer dan karyawan labanya jadi kecil karena dia agak diakui sekaligus kan. Oke. Ini di buku ini menggunakan metode ini, menggunakan transaksi seperti ini. Jadi ini dia jual 50.000. Dia hanya punya uang 10.000, sehingga cashnya 10.000. 40.000-nya mortgage note. Apa nih artinya mortgage note itu? Mortgage note itu artinya ya bahwa istilahnya real estate mendapatkan jaminan dari bank bahwa orang ini akan bayar loh, gitu ya. Jadi bank tidak segera mengasih uang kontan ke mortgage, ke real estate. Tapi banknya juga, bank hanya menjamin bahwa pembayarannya lancar dari, jadi ini beda. Di Indonesia dibayar cash keras ini, dibayar oleh bank. Kalau di sana dibayarnya sekilas, setahap. Yang penting bagi bank, yang penting adalah konsumer mendapat mortgage, mendapat jaminan dari bank bahwa orang ini bisa lo bayar sekian, ya, orang ini bisa lo bayar sekian. Nah makanya kemarin di tahun 2008 terjadi boom mortgage ini, terlalu banyak mortgage, terlalu banyak yang dikeluarkan, rumahnya terlalu banyak yang dijual, padahal yang dijual ke orang-orang itu aja. Ya oke. Ini proses bisnis ya. Oke, kita menginjak ke pertanyaan kedua. Installment cost dan cost installment ditutup. Oke, ini saya ambilkan contoh ininya ya. Contoh saya ambilkan dasar pertanyaannya barangkali seperti ini. Penutupan installment cost dan cost installment. Oke, installment dan installment cost. Ini kan sebenarnya jurnal, ini saya nggak tahu maksud pertanyaannya nih ya. Penutupan installment cost untuk barang dagangan sebelum dan sebelum. Ini ditutup tanggal 31 Desember. Sebenarnya penutupannya ini untuk menghitung laba rugi kan ini. Ya ini lihat ini penjualannya, ini biayanya. The shipment. Jadi ini yang terrealisasi ini, ya. Installment cost-nya berapa? Installment penjualannya 150, yang terrealisasi 90. Ya. 150 dari apa? 150 dari 90 dari ini, cost ini, tahun ini, dan ini dari tahun sebelumnya. Yang dulu di defer, sekarang diakui. Oke, yang menarik barangkali, kenapa ketemu angka ini? Gross profit-nya kenapa nggak ketemu angka 40, 38, 35? Oke, ini nanti Anda ingat kembali mata kuliah, nanti akan diajarkan di AKL, akuntansi analisa laporan keuangan. Tapi coba ingat mata kuliah manajemen keuangan. Tadi setiap bisnis memiliki gross profit sendiri-sendiri, ya. Dari mana angka ini? Angka ini berdasarkan dari perhitungan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari mana sih angka gross profit? Ingat mata kuliah manajemen keuangan. Revenue dikurangi COGS, ketemu gross profit. Angka ini berdasarkan laporan keuangan tahun sebelumnya. Kalau dalam hal ini, kalau di soal, biasanya given dikasih. Ya. Anda nggak usah ngitung sendiri, kecuali kalau soalnya banyak. Ya. Ini adalah analisa laporan keuangan, nah itu gross profit. Ya. Oke, apabila terjadi repossession, maka defer gross profit yang dijual hanya tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya. Oke, lihat di sini jurnal default and repossession ya. Defer gross profit ya. Defer gross profit ini mengacu ke jenis penjualan barang, ke asal tahun penjualan barang. Jadi ini istilahnya defer gross profit ini berasal dari penjualan tahun 2011. Barang yang direposisi berasal dari tahun 2011. Itu maksud dari ayat ini.
dari jurnal ini ya. Jadi bukan berarti tahun-tahun sebelumnya, tapi ini barangnya barang tahun kapan ini, merchandise-nya merchandise tahun berapa ini? Merchandise yang dijual tahun 2011 ini contoh soal ini. Bisa jadi tahun 2012. Jadi tergantung tahunnya merchandise-nya ini ya. Tergantung tahun berapa. Ya. Pertanyaannya kemarin di kelas kemarin kenapa harus terjadi loss? Terjadi loss and reposition. Oke. Coba lihat seperti ini. Ketika ini pertanyaan terkait dengan pertanyaan berikutnya ya. Trade in. Trade in maupun reposition. Jadi Anda menjual barang. Coba bayangkan logika atau proses bisnis nanti ya. Proses bisnis itu akan menjawab semua. Jadi mata kuliah proses bisnis itu adalah membuka wawasan Anda bahwa setiap usaha memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Bahkan perusahaan yang sama, perusahaan dalam industri yang sama, barangkali cara menghasilkan uangnya, cara menghasilkan keuntungannya berbeda. Reposition seperti apa sih? Reposition, coba bayangkan reposition Anda menjual barang secara cicilan, barang itu digunakan oleh pembeli, oleh konsumen, dan tiba-tiba konsumen nanti gagal bayar, misalnya motor. Anda pasti motor atau motor lah paling itu. Motor Anda membeli cicilan dari Astra misalnya. Anda pakai 2 tahun, sudah kemana-mana kan barangnya sudah kemana-mana, Anda protoling barangkali ya. Terus diambil, karena Anda nggak mampu bayar, diambillah motor kredit tadi oleh pemilik, oleh leasingnya. Kalau diambil kembali apa? Di sini nih. Kalau diambil kembali tentu saja barangnya yang tadinya diperkirakan depresiasinya cuma 10%, ketika dimiliki oleh pemegang motor, ternyata depresiasinya lebih cepat kan, diprotolin ya nggak? Depresiasinya lebih cepat, artinya harga marketnya turun banget. Sehingga di sini biasanya timbul loss. Nah, ini logika bisnis saja. Logika bisnis. Makanya kan berarti ini ada risiko. Jadi ada perusahaan yang menjual cicilan, misalnya cicilan motor, dia punya risiko bahwa barangnya akan diprotolin. Sehingga caranya dia apa? Caranya dia adalah meninggikan, pokoknya pokoknya tetap segitu, artinya pokoknya tetap segitu. Risikonya ada di bunga. Ya, makanya peranan bunga sangat penting bagi perusahaan yang seperti ini. Berapa persen bunga, berapa persen tingkat keuntungan, misalnya. Deferred gross profit, tingkat keuntungan yang diharapkan penting. Ya kalau kecil-kecilan ambillah tukang panci ya. Tukang panci itu beli panci 20.000 pasti dijualnya kalau cicilan 40.000. Kenapa? Dia ada risiko barangnya tidak kembali barangkali kan. Itu salah satu contoh ya. Pertanyaannya kenapa konsumen mau beli? Ya karena konsumen ya bisa membeli sekaligus dengan uang yang nggak bisa mengumpulkan uang misalnya buat beli motor sampai 15 juta, nggak bisa. Dia bisanya cuma ya, setiap bulan 100.000 barangkali. Itu salah satu contoh ya. Nih sama seperti ini ya. Bagaimana penjual menilai barang yang ditukarkan? Pasti menggunakan fair value. Book value agak sulit. Kenapa tidak mungkin book value? Karena kan dijual, barangnya sudah dijual, sudah tidak masuk di inventory lagi, ya enggak? Karena nggak masuk di inventory, sudah di luar kekuasaan pembeli, artinya sudah keluar dari kontrol of penjual dan dikuasai oleh pembeli, maka biasanya tidak mungkin menggunakan book value karena sudah keluar dari book value, dia keluar dari buku. Istilahnya inventory-nya sudah keluar. Contohnya di sini apa sini ya? Nih, sudah di cost of installment sales, sudah keluar di sini. Jadi nggak mungkin dia menggunakan book value, pasti fair value. Nah, contohnya di sini misalnya, tadi contohnya di sini reposition. Ini contoh trade-in. Coba contoh trade-in seperti apa contoh trade-in? Misalnya Anda membeli Samsung atau iPhone 11.
ditukar tambahkan dengan iPhone, minimal iPhone 2, 3 atau 4 atau 5 ya. Oke, ibaratkan seperti itu. Kemudian ternyata iPhone-nya memberi tawaran nih, barang yang lama akan kami hargai 300 ya, tapi Anda beli yang baru dengan harga berapa nih harga yang baru? Beli iPhone baru 1000, padahal 1000 ini harga pokoknya dengan 75. Lihat nih, tujuan utama dia menjual barang baru, menjual produk baru, keuntungannya 300 nih. Terus yang lama dikemanain, trade in barang yang lama. Oke, barang yang lama dihargai 300, padahal market value-nya nggak sampai segitu. Perusahaan bisa menjual paling di bawah 300. Kenapa dia menjual barang bisa hanya 275? Supaya orang mau tukar tambah. Dia ngambilnya ke sini nih. Dia ngambil keuntungannya di sini, bukan ngambil keuntungan jual barang baru. Barang lama, yang lama ya udah, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting lihat nih, dia ruginya paling cuma 25, keuntungannya berapa nih? Keuntungan barang baru 325. Oke, margin ya. Oke. Kemudian ternyata barang yang baru dihargai 300 tadi kan. Ternyata hanya bisa dia jual 75. 275 itu juga udah rusak. Sehingga perlu rekondisi. Biaya rekondisinya $20. Ingat, selain $20, ada juga di situ gross profit yang ditimbulkan. Harus ada muncul gross profit. Gross profit dari mana? Gross profit dari biasanya perusahaan ngambil untung 20%. Ya. Sehingga dianggaplah ada gross profitnya 200. Sehingga sebenarnya harga jualnya sebenarnya perusahaan itu hanya membeli 200. Makanya di sini perusahaan melakukan allowance sebesar 100, 200. Di sini installment kontrak 700 kan, dari mana 700 dikurangi kan tukar tambah ya. Jadi dia jual barang dengan cara kredit lagi. Oke ya. Jadi ini membaca proses bisnis yang ada di dunia praktek, ngikutin akuntansi ini. Contohnya Anda misalnya ya beli satu gratis satu, gimana tuh perlakuan akuntansinya? Perusahaan akuntansi harus ngikutin. Ingat, akuntansi harus menyajikan akuntansi harus menyajikan secara fair value. Akuntansi harus menyajikan secara relevan dan reliable. Ya. Oke, ini salah satu contoh penjual barang bekas. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Faris Ibani. Nah, ini dia bingung kenapa pada awal pembelian dicatat di purchase account payable, tapi di akhir kenapa ada muncul cost of installment. Oke. Ini bukan perusahaan tidak konsisten ya. Ini hanya perusahaan pedagang ini. Ini bukan perusahaan. Oke. Ini purchase barang. Ini istilahnya kayak tukang kredit. Oke, ya tukang kredit ya. Dia berani menjual. Dia membeli barangnya 425, tapi nanti dia jual keluar harganya bisa karena dijual secara itu kan nanti dijual secara ini istilahnya bisnis yang ada di contoh akuntansi ini ya, ibaratkan orang membeli barang untuk kemudian dijual lagi ke pihak lain, tapi orang lain menjual dengan cara mencicil, mengangsur ya lebih mirip ke, tapi nanti kita lihat apakah benar ini perusahaan yang leasing ya, apakah ini perusahaan yang leasing ya enggak gitu. Karena ini kita lihat ini leasing apa enggak, karena bisa saja ada
dia hanya menjual beli barang dengan cicilan seperti ini, tapi keuangannya tergantung ke perusahaan lain. Nah, inilah ya. Oke, inilah pentingnya Anda mengetahui sebenarnya bisnisnya apa sih sehingga Anda bisa memahami, oh akuntansinya makanya seperti ini. Ya. Dalam hal ini contohnya di kasus ini dia membeli barang, makanya istilahnya purchase, kemudian menjual dengan cara dia jual dengan cara melakukan angsuran. Ya. Contohnya apa? Oke, saya ambil contoh di sini. Nah, contoh di sini. Nah, contoh di sini misalnya ini penjualan secara bertahap. Penjualannya kontrak 60.000 tapi dikirimnya sebatas ini. Atau istilahnya unrevenue ya. Anda sudah kenal dengan unrevenue seperti ini. Unrevenue perlakuan akuntansinya ternyata diatur secara khusus di sini. Tergantung dengan bentuk perjanjiannya. Contoh seperti ini apa contohnya? Contohnya ini misalnya ini biasanya barang seperti ini biasanya kalau perusahaan itu barang yang mesin dia beli dari mana dia jual, boleh dengan mencicil. Itu jadi kasnya ya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan perusahaan apabila mengalami gagal bayar tapi kabur? Oke. Ini kembali ke mata kuliah proses bisnis, wajib pajak, proses bisnis lah. Kemudian bandingkan dengan akuntansi serta PSAK-nya. Oke. Coba lihat ini, kita lihat di PSAK ya. Kita lihat di PSAK ya. Oke, di PSAK kalau tidak terbayar biasanya jatuhnya, kalau di perusahaan biasa biasanya jatuhnya ke uncollectible account, piutang tidak tertagih. Ya. Nah, karena perusahaan-perusahaan yang cicilan seperti ini banyak kemungkinan default dan defaultnya kabur, biasanya di sini diatur perusahaan yang memiliki yang karakternya seperti tadi, biasanya diatur secara khusus. Di sini contohnya akuntansi untuk kontrak asuransi. Gimana kalau di kontrak asuransi di tengah-tengahnya tentang kepada nggak mau bayar, atau aktivitas eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Apalagi di sini agrikultur yang misalnya agrikultur tadi yang sudah saya terangkan kan, agrikultur misalnya perusahaan kelapa sawit kan asetnya itu tambah besar harus diakui. Oke, ini akuntansi aset dalam liabilities pengampunan pajak. Nah, coba lihat di sini yang asuransi untuk nih. Aset tidak berwujud, contohnya di sini nih. Di sini diatur kebijakan akuntansi untuk perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan. Misalnya, jadi perusahaan sudah harus bisa mengestimasi itu berapa yang tidak akan tertagih. Atau kalau di bank istilahnya non NPL, non performing loan, utang yang tidak terbayar. Ya, oke. Masih ada nggak pertanyaan yang lain? Pertanyaan lain masih banyak, tapi saya belum bisa menjawab semuanya karena belum saya ubah ke sini. Nanti akan saya coba kita lanjutkan di itu ya, dilanjutkan di ini terakhir pertanyaan Renaldo barangkali ya. Jurnal pembalik. Ini sebenarnya bukan jurnal pembalik. Jurnal pembalik, bukan jurnal pembalik sebenarnya, tapi jurnal bukan pembalik. Nanti akan saya jawab ya, jurnal pembalik. Tapi jurnal untuk mengakui atau mengklasifikasikan tadi cost dan salesnya ke dalam income summary, ke dalam laba rugi ya. Oke. Terakhir
Oke, terakhir kerjakan ini, ya, kerjakan ini. Kemudian nanti dikumpulkan di PIC kelasnya. Nanti akan saya masukkan ke nilai kuis. Jadi anggap aja ini sebagai kuis ya. Ada kerjakan P5 halaman 147. Nanti dikumpulkan kira-kira 1 jam ya. Pukul 10.40 Anda sudah selesai. Saya anggap ini sebagai kuis. Oke, Anda kerjakan. Sekarang ditulis di kertas, juga apa-apa, nanti dipotret, dikirim ke PIC, nanti PIC kumpulkan ke saya ya. Kumpulkan 1 jam dari sini. Jadi ini anggap sebagai kuis. Jawabannya akan kita bahas minggu depan ya. Atau saya bahas nanti, saya coret-coret. Saya akan berikan nilainya langsung nanti ya. Oke.